Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Maju 007 akan mempresentasikan tentang perencanaan tata letak fasilitas pada CV Maju 007. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Zenita Melia dan ada kedua teman saya, Muhammad Farhan Ardia dan juga Sasmadani Tanjung. Pertama-tama, ada latar belakang. Penentuan tata letak fasilitas mempertimbangkan jarak tempat dengan supplier dalam memproduksi suatu produk, jarak konsumen sasaran dengan rencana tempat pabrik, kapasitas pabrik yang dapat mendukung produksi yang akan dijalankan, ongkos biaya dalam produksi perusahaan, serta harga tanah dan bangunan yang sesuai dalam perhitungan dari pemilik perusahaan. Produk kami termasuk ke dalam kategori alat bantu ajar yang bernama Arpuler. Arpuler itu sendiri merupakan penggabungan dua alat yang umum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu busur dan penggaris. Alat ini adalah penggaris yang pada salah satu ujungnya berupa busur dan pada penggaris busur atas terdapat gagang yang berguna untuk mempermudah dalam penggunaannya. Serta dua penggaris busur ini akan disatukan dengan engsel putar sehingga arpuler ini dapat dilipat dengan cara menyatukan dua penggaris busur, dan kami pun menambahkan indikator leveling instrumen agar dapat terlihat garis yang akan dibuat sudah presisi atau belum. Selanjutnya, ini merupakan data yang telah kami ambil, yaitu data unit agregat. Berdasarkan hasil grafik, maka dapat disimpulkan bahwa pola data yang terbentuk adalah pola data musiman. Oleh karena itu, diperlukan penentuan jumlah produksi yang tepat serta biaya produksi yang tepat sasaran agar CV Maju 007 mendapatkan banyak keuntungan. Lalu selanjutnya ada titik koordinat X dan Y dan serta luas pada setiap lokasi alternatif. Di sini kami memiliki 3 lokasi alternatif. Yang pertama berada di Jalan Pasir Cangkudu, Ciburial, Kecamatan Cimingan. Yang kedua berada di Jalan Parahyangan Raya, Kertajaya, Padalarang. Yang ketiga berada di Jalan Ciganitri 2, Lengkong, Kecamatan Bojongsoang. Dan yang pada gambar telah tertera luas dari daerahnya masing-masing dan telah memiliki harga sewanya masing-masing. Lalu next, di sini ada jarak supplier dengan alternatif lokasi. Yang pertama ada dari supplier kayu, supplier leveling instrumen, serta supplier engsel putar. Sudah tertera jarak-jaraknya dari ketiga lokasi alternatif yang telah kami pilih sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tahap penentuan lokasi pabrik dengan menggunakan metode faktor rating. Di sini yang pertama kami menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu warga sekitar yang berada di lokasi alternatif yang telah kami pilih sebelumnya. Dan menurut metode faktor rating ini, kami telah memilih bahwa lokasi alternatif yang paling besar nilai ratingnya yaitu lokasi alternatif yang berada di Kabupaten Bandung Selatan dengan nilai rating tertinggi yaitu 87,68. Lalu di sini ada OPC. OPC sendiri itu merupakan langkah-langkah proses pengerjaan dari bahan baku atau material menjadi produk jadi. Seperti yang telah tertera pada gambar sebagai berikut, yaitu proses-prosesnya, yaitu dari bahan baku hingga jadi produk arpuler yang akan dikemas lalu dikirimkan kepada konsumen. Lalu next, di sini ada bill of material. Bill of material sendiri ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan dari setiap komponen atau part yang akan digunakan untuk membuat suatu produk tersebut. Dan di sini juga ada make atau buy itu, yaitu untuk mengetahui bahwa part tersebut itu kita membuatnya sendiri atau kita membeli dari supplier. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai routing sheet. Jadi di routing sheet ini kita dapat mengetahui machine required untuk setiap operasinya, baik dari teoretikal maupun secara aktual. Selanjutnya, total luas area warehousing, yaitu untuk mencari total area warehousing itu kita breakdown dari production per day, kemudian ke production per minggunya yaitu sebanyak 156 unit dan membutuhkan space sebanyak 5,28 meter persegi, dan untuk beserta allowance-nya serta ditambahkan dengan shipping per area 4 meter didapatkan total area sebanyak 17 meter persegi. Selanjutnya untuk GBBU dan GBBP. Di gudang bahan baku utama ini kami ada kayu sebagai penggaris panjang dan kayu sebagai busur lingkaran serta sebagai gagang. Untuk total areanya untuk GBBU yaitu 2 meter persegi, dan untuk GBBP kami ada material lem, mur, skrup, leveling instrument serta engsel putar, dan membutuhkan total area sebanyak 1 meter persegi. Next, berikut merupakan jumlah mesin dan operator yang dibutuhkan dalam produksi arkular, yaitu mesin potong sebanyak 3 unit serta meja sebanyak 7 unit, dengan operator masing-masing unit 1 orang sehingga memiliki jumlah yang sama dengan unit fasilitasnya. Selanjutnya, penentuan material handling. Berikut merupakan spesifikasi dari material handling equipment, yaitu dimensinya panjang 1 meter, untuk lebar 0,7 meter, dan tingginya 1,17 meter. Untuk kapasitasnya 500 kg. Selanjutnya, untuk stacking maksimum, berikut merupakan stacking maksimum untuk setiap rute produksi dari permintaan ke GBBU, selanjutnya sampai ke warehouse ke shipping. Jadi di setiap transportasi itu kombinasi yang terpilihnya berbeda-beda, bisa LHW, WLH, WHL, dan sebagainya. Sebagai contoh saja, untuk dari A ke B itu menggunakan LWH, yaitu length, width, dan height. Itu merupakan cara stacking atau kombinasi stacking untuk maksimum sehingga dapat maksimal, dan totalnya yang dapat di stacking itu sebanyak 406 unit. Selain itu, sama seperti contoh yang sudah saya berikan. Next, penentuan maksimum total tumpukan. Jadi berikut ini ada selected unit load. Jadi sebelumnya itu prosesnya kami mencari dulu dengan gancar dari beberapa select unit load itu. Di beberapa unit load itu kami memilih 4 unit load untuk dilakukan perhitungan gancar untuk mencari waktu yang paling sedikit. Jadi ditemukan unit load yang terpilih yaitu unit load 1 karena memiliki waktu yang paling sedikit. Selanjutnya yaitu perhitungan allowance. Jadi ini allowance untuk masing-masing part dan operator. Jadi setiap part itu memiliki allowance masing-masing untuk menjaga agar setiap part terjaga dengan aman tanpa adanya cacat atau sebagainya. Dan untuk operator
mesin potong satu meja itu juga memiliki allowance sehingga operator dapat bekerja secara leluasa. Berikut data-datanya dapat dilihat di slide. Baik, dari saya itu saja. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Farhan Ardia. Selanjutnya giliran saya untuk menjelaskan. Ini adalah office dimension. Dimension itu dimensi atau ukuran yang ada di kantor yang ada dalam CV Maju 007. Di tabel ini dijelaskan fasilitas apa saja yang ada di dalam CV Maju 007. Yang pertama ada meja kantor, ada kursinya, dan juga ada tempat penyimpanannya. Dengan dimensi dari setiap fasilitas itu tertera pada tabel berikut. Nah, untuk mejanya sendiri memiliki panjang 1 meter dan allowance-nya 1 meter. Jadi mendapatkan total panjang itu sepanjang 2 meter. Lalu dengan lebar 0,6 meter dengan allowance 1 meter mendapatkan total lebar itu 2 meter. Ini dibuatkan ke atas. Dan jumlahnya itu ada 8 dalam satu fasilitas kantor, hingga untuk meja sendiri membutuhkan area 32 meter persegi. Begitu seterusnya dengan yang lain, hingga untuk total fasilitas sendiri membutuhkan ruang sebesar 80 meter persegi. Selanjutnya ada total area. Total area di sini untuk pabrik, untuk CV Maju 07-nya itu sendiri. Mulai dari sebelah kiri, tabel ini menjelaskan inisial dari setiap fasilitas yang ada dalam CV Maju 007. A melambangkan meja ukur 1 dengan jumlah mesin 1. Panjang ukuran dari meja itu sendiri sebanyak 2 meter dengan allowance 1 meter, allowance material 1 meter, allowance material untuk pergerakannya sebanyak 2 meter, hingga totalnya ada 6 meter. Lalu dengan lebar 1 meter, allowance operator 1 meter, allowance material 1 meter, allowance pergerakan material 2 meter, mendapatkan total lebar itu 5 meter, sehingga mendapatkan total untuk area itu sendiri 30 meter persegi. Nah, begitu seterusnya dengan yang lain. Untuk area GBBP, GBBU, receiving, warehouse, dan shipment tidak memiliki mesin, sehingga tidak diperlukan total area tambahan. Namun tetap dibutuhkan sebanyak 2 meter, 2 meter, 64 meter persegi, 13 meter persegi, 4 meter persegi, sehingga totalnya dari semua total area ini adalah 578 meter persegi. Selanjutnya ada form to chart. Form to chart ini berguna untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk memindahkan barang dari satu fasilitas ke fasilitas lain berdasarkan proses produksinya yang tertera pada OPC. Contoh misalnya dari receiving ingin dibawa ke area GBBU membutuhkan biaya Rp32.650. Begitu seterusnya dengan yang lain. Dengan total biaya untuk semua perpindahan itu Rp6.917.634,88. Nah, selanjutnya ada initial layout. Initial layout ini merupakan layout akhir atau layout untuk setiap proses yang ada dalam produksinya sendiri. Dengan tabel ini melambangkan inisial dari setiap fasilitas. Untuk A itu meja ukur, B itu meja potong,
pemotongan satu, dan seterusnya. Yang di sini adalah layout itu sendiri. Selanjutnya, selain layout untuk proses produksi, kita memerlukan layout tempat tambahan atau fasilitas tambahan untuk pabrik itu sendiri, seperti kantornya, toilet, masjid, kantin, tempat parkir karyawan, pos security, dan production floor itu sendiri yang jelas. Nah, dari tabel ini diketahui untuk kantor itu sendiri membutuhkan panjang 8 meter dan lebar 7 meter dengan total area itu 56 meter. Dan office itu akan ditaruh di sini yang warna kuning. Nah, selanjutnya ada toilet, ada masjid, dan selanjutnya itu juga ditambahin sesuai dengan AAD yang sudah dilakukan sebelumnya, yang terletak di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu semuanya fasilitas tambahan selain fasilitas produksi. Jadi setelah ditambahkan semuanya, pabrik CV Maju 07 memiliki total luas 1091 meter persegi. Ini total luas bangunan. Selanjutnya ada penentuan tata letak fasilitas kantor. Nah, ini merupakan layout dari fasilitas kantor, layout yang ada di dalam kantor itu sendiri. Ini AA ini melambangkan ini merupakan inisial dari office table, AB juga office table 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu pada tabel ini dijelaskan secara detail luas dari setiap fasilitas yang ada. Untuk office table 1 memerlukan memiliki total panjang itu 2,2 meter, lebar 1,6 meter. Jadi area yang dibutuhkan untuk fasilitas meja kantor 1 itu 3,52 meter persegi, dan selanjutnya. Sehingga total area yang dibutuhkan untuk fasilitas sebesar 41,58 meter persegi. Masih cukup karena dari slide sebelumnya total area yang disediakan untuk kantor itu 56 meter persegi. Nah, ini merupakan final layout dari CV Maju 07. Dari tampak luarnya berwarna-warni karena kita ingin menekankan bahwa berbeda itu baik, berbeda itu oke dan keren. Karena sekaligus sejalan dengan alat yang dijual dengan CV Maju 007, merupakan alat bantu ajar yang berbeda dari biasanya. Jadi pabriknya juga kita membuat berbeda. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.